bahwa ajaran Islam memang secara holistik menjawab persoalan-persoalan yang ada di dunia pada hari ini. Seperti yang kita katakan bahwa timbulnya persoalan-persoalan psikologis seperti depresi yang kita katakan tadi, itu adalah efek dari globalisasi. Dan kita harus mencari titik temu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini mulai dari diri sendiri. Maka dari itu, self concept, self regulation adalah penting, artinya untuk kemudian melahirkan sebuah model self management sehingga kita tertata rapi, dapat menghadapi persoalan-persoalan dengan baik tanpa bekas. Kita lihat bahwa para salafus soleh, kita sebut saja seorang Umar bin Khattab, seorang Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Para tabi dan tabi'in, mereka berada dalam kesehatan mental paripurna. Rahasianya apa? Karena mampu mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Ini juga yang ditulis oleh Abu Thalib Al-Maki dalam Qutul Qulub. Ini juga yang ditulis oleh Ahmad Kushairi dalam Risalah Kushairiyah. Demikian juga halnya yang ditulis dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Seterusnya ada Ibnu Qayyim Jauziyah dan lain sebagainya. Saya ingin katakan bahwa apa yang menjadi catatan-catatan sejarah di mana Urwah misalnya seorang tabi'in yang luar biasa, ketika merasakan sakit, kemudian dilakukan pengobatan terhadap kakinya yang harus diamputasi tanpa menggunakan bius, tanpa menggunakan alkohol, kakinya diamputasi, alhamdulillah bisa dihadapinya dengan baik. Padahal secara medis, kaki yang diamputasi tidak bisa dipotong, digergaji seperti itu saja. Tetapi bagi Urwah itu menjadi bagian untuk mendapatkan satu predikat yang disebut dengan ketakwaan. Nah, nilai-nilai seperti inilah kemudian menjadikan orang-orang menjadi sehat lahir batin. Artinya, orang yang selalu bertazkiyatun nafs, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, melakukan muraqabatun nafs, melakukan takhalliyatun nafs, melakukan tahalliyatun nafs, insya Allah berikan sebuah anugerah yang disebut dengan tajalliyatun nafs. Inilah yang kemudian apabila kita dapat merasakan ini, maka kesehatan mental dapat diraih dengan mudah. Maka saya katakan bahwa psikoterapi Islam hadir pada prodi program magister UIN Suskaryau ini menjadi ikon hebat. Karena tidak banyak orang yang bisa menimba pengetahuan
berkaitan dengan ilmu psikoterapi ini. Memang banyak psikoterapi yang dikembangkan oleh para tokoh-tokoh barat. Seperti yang kita sebut tadi, ada Sigmund Freud, ada Watson, ada Abraham Maslow, ada Viktor Frankl, dan banyak lagi yang lain yang hadir sebagai neo-Freudian, menawarkan model psikoterapi. Tetapi saya katakan belum mampu menjawab persoalan-persoalan hebat yang dihadapi oleh manusia. Dan kita tahu itu. Umat Islam, apabila dia mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam secara kafah, hampir dipastikan mereka bisa menjadi atau paling tidak menjadikan ajaran itu sebagai terapeutik bagi perwujudan kesehatan mental. Maka tidak jarang kita temukan para ustadz, para mubalik yang hadir di tengah-tengah masyarakat dapat menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga yang broken. Banyak juga yang menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Ada anak yang kecandu narkoba, lalu kemudian dipulihkan dengan model-model Islam. Sekalipun mereka tidak sebut sebagai psikoterapi, tetapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah model terapeutik terhadap orang-orang yang mengalami masalah. Misalnya, kita coba uji dan melakukan riset di Pondok Pesantren Suryalaya. Sudah ribuan orang pecandu narkoba yang pulih dan tidak kembali lagi kepada hal-hal yang membuat mereka terganggu. Nah, ini sangat penting artinya. Apabila kita dapat menjadikan nilai-nilai keislaman itu sebagai rujukan dan kita mampu mengimplementasikannya dengan baik. Kembali kita ke Suryalaya, di mana melalui Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah terbukti bahwa pasien-pasien pulih secara total. Apabila pasien pulih secara total oleh sebab dapat melakukan langkah-langkah terapeutik melalui zikir, tilawah Al-Quran, mandi taubat dan lain sebagainya, maka kita katakan psikoterapi Islam atau Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah mampu menjadi salah satu model yang patut diberikan apresiasi dalam menangani persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan kecanduan narkoba. Bergeser kita ke Malang. Di Malang ada pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental Az-Zaini. Di pondok pesantren Az-Zaini ini, paling tidak ketika saya
pada tahun 2016 melakukan riset terhadap 115 orang yang mengalami psikosis secara bertahap dengan melakukan model-model Islam, terbukti bisa menangani bahkan orang gila. Dengan konsep-konsep yang tentu komprehensif. Di samping fasilitas yang mendukung. Saya melakukan riset pada tahun 2017 pada sebuah lembaga terapi di Perak, Malaysia. Di sini saya peroleh data bahwa disipaul kalbi, pecandu narkoba, dapat diatasi dengan penguatan iman dan penguatan Islam. Banyak tempat atau wadah psikoterapi yang hadir hanya menerapkan beberapa nilai-nilai yang ada dalam Islam. Artinya tidak menggunakan model psikoterapi Islam secara utuh, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kejiwaan kemanusiaan. Maka apalagi jika ajaran Islam itu secara komprehensif dijadikan sebagai model dalam menangani secara variatif terkait dengan gangguan kejiwaan manusia. Para mahasiswa sekalian, maka jangan ragu, jangan bimbang untuk belajar psikoterapi Islam. Jangan ragu dan bimbang untuk meneruskan pendidikan pada tingkat magister di UIN Suskariau. Karena kita tahu di sini digodok, di sini kita patut ditempa untuk menjadikan Indonesia hebat, Indonesia bermartabat dengan cara menyelesaikan persoalan-persoalan kejiwaan. Agar kita semua tenang. Baik. Ini sebagai pengantar bahwa perkuliahan psikoterapi Islam adalah sesuatu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai dasar dalam berpijak dan meneruskan langkah-langkah tepat dan menawarkan kepada publik bahwa psikoterapi Islam adalah sebuah model yang patut kita berikan apresiasi kehadirannya. Sekalipun masih banyak orang yang belum sepenuhnya yakin bahwa psikoterapi Islam sebagai alternatif yang mumpuni untuk menjawab masalah-masalah kejiwaan manusia. Pada kali ini, kita nanti akan mencoba menjelaskan secara spesifik setiap model-model psikoterapi yang ada. Di dalam silabus sudah disampaikan bagaimana kemudian psikoterapi iman,
psikoterapi ibadah, psikoterapi ihsan, untuk dijadikan sebagai barometer dan menjawab paling tidak secara ilmiah terukur untuk bisa kita jadikan sebagai barometer bahwa kajian-kajian itu penting. Apabila kita nak uraikan psikoterapi iman misalnya, bagaimana kemudian psikoterapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diawasi, bagaimana kita dikawal, bagaimana keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, dengan keyakinan kepada qada dan qadar, bahwa Allah menentukan garis-garis kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya ketika kita mengamalkan model keimanan yang hidup, dapat dijadikan sebuah tahapan psikoterapi. Demikian juga beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, dan beriman kepada hari akhir. Perlu kita catat, beriman kepada hari akhir inilah yang kemudian bahwa kita ini hidup hari ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pasti. Karena itu kita perlu persiapkan diri dengan amalan-amalan. Karena kita tahu bahwa kematian dekat dengan kita. Yang kita tidak bisa tunda, apalagi dipercepat. Sama saja. Jadi ditunda atau dipercepat, tidak ada garis kita yang menentukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala. Itu model psikoterapi iman. Model lain adalah model psikoterapi ibadah. Ibadah adalah salah satu tahapan di mana kita harus wajib melaksanakannya dengan baik. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Apabila kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, maka pastilah ibadah memberikan warna, memberikan jaminan bahwa kita akan beruntung dengan melakukannya. Maka dari itu, kita melakukan sholat, karena sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang melaksanakan sholat, pasti dia tidak akan melakukan yang mungkar. Tetapi sebaliknya, dan realitas atau secara fenomenal, banyak orang yang sholat tapi tidak mempengaruhi apapun terhadap dirinya. Artinya maksiat jalan, mungkar jalan. Padahal janji Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat, pastilah terhindar dari kemungkaran. Tetapi kenapa fenomenalnya? Masyarakat yang baru saja pulang dari masjid, lalu kemudian bikin brutal, bikin maksiat, bikin dosa, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa sholat belum ditegakkan secara baik. Sholat belum dilaksanakan secara optimal. Belum memenuhi syarat rukun.
belum memenuhi kriteria sunnah. Karena itu belum mampu menjadi penawar bagi hati yang gundah gulana, apalagi menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan seperti melakukan maksiat dan lain sebagainya tadi. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan baik, dengan optimal, maka kita menjadi tenang, menjadi damai, mental kita sehat. Kenapa sehat? Karena kita melakukannya pertama, ikhlas lillahi ta'ala, tanpa dicampuri oleh yang lain. Yang kedua, cukup syarat dan rukun. Yang ketiga, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Demikian yang dituliskan oleh Al-Mahallati dalam Iqabuz Dzunub. Saudara sekalian, bahwa orang yang betul-betul melaksanakan sholat, orang yang betul-betul dapat menunaikan, menegakkan ibadah sholat ini, pasti berada dalam kesehatan mental paripurna. Diteruskan dengan zikir, diteruskan dengan doa. Itu satu model dari ibadah. Psikoterapi sholat. Seterusnya ada psikoterapi zakat, ada psikoterapi puasa, dan ada psikoterapi haji. Semua itu adalah model-model psikoterapi yang harus diimplementasikan secara bersinergis agar kita semua bisa mewujudkan secara nyata sebagai cita-cita kita untuk sa'adah fid dunya dan sa'adah fil akhirah. Seterusnya, ada model psikoterapi tasawuf. Bagaimana psikoterapi tasawuf atau psikoterapi ihsan? Bagaimana peran taubat? Bagaimana peran tawakal? Bagaimana peran takwa? Bagaimana peran mahabbah, asyauq, dan lain sebagainya sebagai model psikoterapi yang mumpuni untuk bisa dipraktekkan secara baik dan tepat. Jika ini dapat kita laksanakan dengan baik, maka saya yakin dan percaya kita semua mendapatkan ridha, sehingga apa yang disebut dengan oleh RIP tadi sebagai psychological well-being bisa terwujud nyata. Demikian sementara. Kemudian kita buka ruang diskusi untuk lebih komprehensif bisa kita pahami secara tepat. Silakan yang punya bahan-bahan untuk menjelaskan lebih baik atau menyoal-nyoal yang perlu kita jawab bersama-sama. Silakan, siapa yang dulu? Zulfami? Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih sekali kepada Prof yang alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk kami pada kuliah hari ini, dan sebenarnya sudah lama kita tunggu-tunggu Prof, ya kan, dengan pemaparan keilmuan psikoterapi Islam. Kebetulan saya bekerja di dunia rehabilitasi narkoba, dan juga saya mengisi program di Lapas Gobah dan juga Lapas Narkotika, dan sana juga mengadakan rehabilitasi narkoba. Dan permasalahan yang pertama, program yang terstandarisasi nasional itu untuk
dalam psikoterapi Islam itu nggak termasuk, Prof. Jadi apa namanya, hanya sekedar kadang saya yang menyampaikan kepada pimpinan sana untuk lebih apa namanya itu menggunakan psikoterapi Islam. Contoh apa namanya itu ketika hari Jumat itu dilaksanakan bersama dan doa bersama. Permasalahan yang terjadi di dunia rehab seperti itu, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, di rumah sakit jiwa sendiri itu kita sudah melaksanakan psikoterapi mandi taubat. Jadi teman-teman kita yang pecandu ketika sebelum masuk ke rehabilitasi sosial, mereka detoksifikasi dulu, pemutus dulu. Setelah dia tenang, setelah dia stabil, ketika masuk awal mengikuti rehab sosial, mereka langsung dimandi taubatkan bersama instruktur religinya. Dan alhamdulillah memang ada perkembangan ketenangan batin, dan ada beberapa pasien yang mengalami apa namanya itu perasaan yang emosional, bahkan ada yang menangis. Kenapa? Belum pernah dia merasakan ketenangan seperti itu. Seperti itu, Prof. Dan juga dilaksanakan terapi zikir. Tapi masalahnya di sini hanya dilakukan sekedar selesai sholat. Jadi program yang rutin itu hanya sekedar sholat. Sedangkan program yang berbasis standar nasional yang apa namanya kiblatnya barat itu sudah terstruktur dia, Prof. Jadi itu yang kedua. Jadi pertanyaannya gimana caranya gitu kan supaya psikoterapi Islam ini membudayakan bisa saya aplikasikan ke dunia, khususnya di dunia rehabilitasi narkoba, dan apa namanya itu ya, dan bisa diterima, dan ada bentuk apa namanya itu, kurikulum atau perlakuan yang apa namanya ya, yang mesti bisa saya sampaikan gitu, Prof. Jadi apa namanya itu, kalau sekarang itu hanya program penambahan, bukan dikhususkan kalau di dunia rehab. Jadi ada hanya program penambahan. Yang program intinya itulah terapi TC, therapeutic community, ada juga yang sebagian CBT, cognitive behavioral therapy, dan juga ada namanya NA, Narcotic Anonymous, dan sedangkan religinya hanya sedikit di situ. Jadi minta masukan, Prof, ya kan, supaya khususnya di Riau ini untuk bisa apa namanya itu kita masukkan dunia-dunia psikoterapi Islam seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Iya. Memang berat perjuangan untuk merubah mindset orang. Tetapi psikoterapi Islam motonya sama dengan ini, pegadaian. Kami berikan bukti, bukan janji. Orang yang diproses terapi melalui model psikoterapi, katakanlah sholat, psikoterapi zakat, haji, sesuai dengan kondisi pasien di lapangan. Mereka-mereka ini sadar atau tidak sadar, mereka dapat merasakan bahwa ketika diberikan terapeutik ini sehat ya. Itu yang saya katakan tadi. Misalnya satu model Toriko Kodria Naksabandia yang dilakukan di Suryalaya itu terbukti ribuan orang yang pulih. Dan hebatnya, mereka yang sudah menjadi inabah di sana, mereka sebut sebagai inabah,
pasien-pasien itu disebut sebagai inabah. Mereka tidak kembali lagi kepada dunia narkobanya. Kelemahan psikoterapi barat sejauh ini, pada masa-masa awal itu memang dia ini sehat, tapi kemudian pulang, sampai di masyarakat, mereka kembali lagi ke narkoba. Betul. Model psikoterapi Islam seperti kita contohkan tadi Suryalaya, yang sudah praktek lama sejak tahun 81, mereka tidak kembali lagi kepada dunia itu. Mereka sehat total. Kenapa? Karena proses yang kita sebut tadi dengan mandi taubat. Taubat yang sesungguhnya. Di dalam Islam, ada proses namanya taholliyatun nafs. Taholliyatun nafs itu, setelah kita tidak lagi berada dalam kemaksiatan dan dosa, maka kemudian mereka mandi taubat, bertaubat, melakukan proses-proses taubatan nasuha, lalu kemudian melakukan tahalliyatun nafs, di mana mereka menjadi insan-insan yang dekat dengan Tuhan. Mereka mulai bersih-bersih diri, melakukan tazkiyatun nafs, dengan terus beribadah, beribadah. Sehingga akhirnya ketika mereka dekat dengan Tuhan, menyadari sepenuhnya bahwa Allah mengawasinya sebagai muraqabatun nafs, bahwa mereka meyakini man arafa nafsa faqad arafa rabbah, atau dengan bahasa lain, mereka melakukan muhasabatun nafs, maka hampir tidak kita temukan lagi pecandu narkoba misalnya tadi yang kembali lagi ke narkoba setelah dilakukan terapeutik model Toriko Kodriana Sabandia. Artinya bahwa psikoterapi Islam memberikan bukti bukan janji, dan itu melampaui apa yang sudah dipraktekkan di Barat. Bahkan logoterapi dengan melakukan model spiritual dipandang oleh para pakar sebagai model yang integratif dengan Islam. Karena nilai-nilainya, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kerohanian bisa secara bersepadu dan berkelindan di dalam praktek psikoterapi. Nah, itu barangkali. Zulfahmi. Siap. Siap. Yang lain silakan. Izin Prof. Ya, silakan. Pak Komandan. Ini minta pandangan dari Prof ini, Prof. Ini pengalaman kami di TNI ketika melakukan penugasan. Karena penugasan di TNI ini tentu rawan terhadap terhadap ancaman nyawa, Prof. Jadi setiap penugasan TNI itu ke daerah rawan, ke daerah perang, kemudian perang tentu sudah jelas membawa ancaman ya kepada ancaman terkena tembakan yang meninggal dunia gitulah. Jadi selama ini di TNI ada sebelum berangkat itu ada namanya terapi, sejenis terapi yaitu bintal. Jadi prajurit itu yang sebelum berangkat tugas diberi bimbingan mental. Tujuannya adalah supaya
percaya diri untuk melakukan tugas, supaya dia percaya diri bahwa bahwasanya semua kita dilindungi oleh Allah SWT. Kemudian walaupun meninggal, kita harus siap meninggal dengan dengan imbalan hadiah yang disampaikan itu adalah jihad, bukan jihad dan membela negara. Cuman yang selama ini yang saya perhatikan, ya termasuk saya mengalami, pembekalan itu istilahnya terapi itu cuma berbentuk seremoni, ya, dalam sebuah acara seremoni. Contohnya ada pengarahan pimpinan, kemudian persiapan segala macam, dan ada di situ selipkan namanya bimbingan mental. Jadi kami sendiri merasakan dalam hal itu manfaatnya itu tidak dirasakan. Coba anak hanya menghabiskan waktu, ya, waktu senggang sebelum berangkat. Padahal kita di daerah tugas itu namanya TNI Komandan Perang itu jelas ancaman nyawa, kan? Jadi itulah yang pandangan dari Prof, ya. Kedepannya saya sebenarnya ikuti kuliah psikologi ini, apalagi ada sini psikologi Islam. Nantinya saya ingin memberikan rekomendasi kepada satuan, ya, baik satuan saya, baik satuan tempur yang akan melaksanakan tugas itu, bahwasanya sebelum berangkat tugas itu dilaksanakan terapi Islam ini. Tujuannya ya seperti tadi, kita harapkan dia percaya diri, kemudian dia istilahnya tidak melakukan kesalahan sehingga jauh dari dosa, karena ancaman kematian dekat dengan kita. Kemudian juga setelah di lapangan nanti ada juga istilahnya konsul, mungkin juga melewati aplikasi atau mungkin ada WA Center atau SMS Center nanti. Jadi mereka yang mengalami masalah di lapangan bisa nanti melakukan konsultasi kepada terapi-terapi yang ada di pangkalan atau satuan. Jadi mohon pandangannya Prof, nanti istilahnya ke depannya ini kan istilahnya karena prajurit ini kan memang dekat ancaman kepada kematian. Demikian, Bro. Baik. Sebuah sampaian yang luar biasa sesungguhnya. Dan ini sudah dilakukan di berbagai instansi dan unit dalam kaitannya untuk memotivasi diri agar berada dalam kondisi nyaman dalam melaksanakan tugas-tugas. Banyak orang belum lagi bertugas, belum dicoba, dia sudah fobia. Sama halnya ketika pandemi COVID melanda, sikap paranoid, sikap fobia dari bangsa-bangsa di dunia terhadap pandemi COVID menjadi sinyalemen yang negatif bagi perkembangan psikologis kemanusiaan. Ini disebabkan oleh lemahnya, kalau dalam bahasa agama, lemahnya iman. Lemahnya sistem yang mengawal, yang kita sebut dengan tadi, setiap orang harus terbina lengkap sebuah konsep diri yang kuat. Ketika konsep diri kuat, self regulation kuat, self management menjadi terukur, maka yang namanya perjuangan pasti ada ujungnya. Ujung dari perjuangan itu bisa gagal, bisa menang. Karena itu, konsep psikoterapi Islam menawarkan berbagai tawaran. Misalnya, di mana ketika kita melaksanakan kegiatan, melakukan sebuah perjuangan, ada konsep di mana ini tawakaltu. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelumnya ada konsep yang harus matang dulu, bahwa kita berjuang untuk menegakkan kebenaran yang kita sebut dengan azam. Faiza azamta, setelah berazam kuat, berbaslul juhdi, baru kemudian
kita ini tawakaltu 'ala Allah. Bagi sebetulnya prajurit-prajurit yang mau diberangkatkan perang, mereka sudah memiliki konsep itu. Tetapi matang atau tidak, itu kemudian diulang-ulang oleh pembina, saya pikir secara wajar. Maka, untuk menjadi pejuang itu perlu riadah, perlu exercises, perlu dilatih. Jadi kejiwaan kita itu perlu dilatih agar berada pada satu kondisi yang kita sebut sebagai kondisi batiniah, bahwa kita ini akan menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup, menghadapi musuh, menghadapi teman, dan lain sebagainya. Karena itu dalam psikoterapi Islam, di mana misalnya kita harus bisa membuat aman tetangga. Kita harus bisa membuat aman keluarga. Cobalah kalau kita mau turun ke lapangan, mau meninggalkan keluarga, kita harus siapkan dulu bahan makanan yang cukup. Sehingga mereka bisa makan dulu, bisa nyaman dulu. Sehingga pikiran kita ketika melakukan perjuangan, kita tidak berpikir lagi ke rumah. Tapi berpikirnya bagaimana musuh harus kita selesaikan secara baik untuk bisa dijadikan modal dasar untuk menang. Kan begitu. Demikian juga dengan masyarakat lain. Kita harus buat aman dia. Kenapa buat aman? Atau apa yang bisa membuat mereka aman? Tentu kita tidak menyimpan rasa-rasa yang dapat merugikan. Seperti dendam misalnya, hasad, ria, dan lain sebagainya. Nah, ini model-model kita sebut dengan adaptasi. Kita sebut sebagai self adjustment. Bagaimana kemudian bisa kita menyesuaikan diri dengan baik. Dan itu tentu tidak bisa bim salabim abrakadabra. Dia harus dibina secara totalitas melalui proses yang kita katakan sebagai riadah, yang kita katakan sebagai exercises, bahwa kita perlu dilatih kuat untuk bisa menjadi sosok pejuang yang tangguh, sehingga kita tidak merasa takut dengan apapun, karena persiapan kita sudah matang. Sama dengan orang ujian, kita menghadapi ujian semester misalnya, kita tidak perlu kemana-mana, kita siapkan diri saja. Apapun nanti soal, terserah. Karena kita sudah punya fondasi kuat untuk menjawab. Tetapi, kalau kita tidak mempersiapkan secara matang, untuk apalagi sekelas perang, mau terjun kemana-mana, tentu jadi berat. Karena kita belum mempersiapkan diri secara matang. Itu Pak Komandan. Terima kasih, Prof. Nanti rencana kami nanti, kalau nanti setelah kami melakukan penelitian ini kan kami akan rekomendasikan 3 satuan untuk terapi Islam ini sebelum berangkat, atau mungkin di daerah tugas, maupun nanti saat kembali, termasuk kepada keluarga yang ditinggalkan. Kan, Bro? Oke, thank you. Baik, masih ada yang lain? Izin, Prof. Silakan. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terkait dengan psikoterapi ini, Prof. Tadi kan Prof menyampaikan ada psikoterapi ibadah dan psikoterapi iman, begitu ya, Prof ya. Kemudian saya beberapa waktu yang lalu juga kami pernah berdiskusi dengan dosen pembimbing, begitu. Bahwa psikoterapi itu kan kalau saya memahami itu lebih sifatnya lebih pada pemberian intervensi atau treatment kepada
seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gangguan, begitu Prof. Nah, namun di sini kan ada langkah-langkah preventif, begitu ya Prof ya. Dalam psikoterapi itu ada langkah-langkah preventif. Nah, contohnya saja seperti dalam psikoterapi Islam itu adalah psikoterapi ibadahnya dengan memberikan misalnya memberikan terapi zikir begitu, kemudian zakat. Nah, kalau untuk yang ibadah seperti sholat, zikir, yang sifatnya berulang-ulang, itu saya mungkin cukup memahami. Namun bagi saya yang seperti zakat ataupun ibadah haji, ibadah haji begitu, atau umroh atau yang sifatnya 1-2 kali dilakukan gitu, dan mungkin waktunya terbatas juga begitu. Nah, itu saya belum sampai memahami, saya belum bisa memahami sampai ke sana begitu, karena sifatnya kan baru 1 atau 2 kali, atau mungkin dalam 1 tahun itu kalau zakat mungkin zakat fitrah kita setahun sekali, zakat mal mungkin tidak rutin tapi tidak setiap saat bisa kita lakukan itu. Nah, itu seperti apa? Nah, kemudian satu lagi, saya melihat kalau yang preventif ini lebih sifatnya kepada bimbingan, tidak kepada psikoterapi. Karena psikoterapi itu kalau menurut saya, yang saya pahami itu adalah dia lebih kepada pemberian treatment berulang-ulang dan dilakukan oleh profesional. Mohon tanggapannya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fatma. Ini luar biasa. Ya, kita tahu bahwa kalau ibadah-ibadah rutin yang dilakukan saban hari, apalagi sholat, zikir yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun ya. Seperti zikir itu bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, bahkan kita lakukan. Dalam keadaan sakit juga kita berzikir. Atau bisa lebih mudah kita ini lakukan. Jadi dalam proses terapeutik itu ada pasien yang misalnya pasien ini sudah menunaikan ibadah haji. Artinya dia orang mampu yang manistatong ilaihi sabila. Nah, maka haji bisa kita jadikan sebuah model psikoterapi terhadap mereka-mereka yang sudah melaksanakan ibadah ini. Tetapi bagi mereka yang belum, pasien yang belum pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka yang kita gunakan adalah hal-hal yang biasa mereka lakukan. Seperti tadi sholat, puasa, zikir, tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Bagi orang yang sudah, atau kita ingin menerapkan kepada orang yang belum haji, maka nilai-nilai ibadah haji itu bisa kita sampaikan. Bahwa kenapa misalnya orang ke Makkatul Mukarramah beribadah haji, yang dikikis habis itu penyakit-penyakit hati. Bagaimana misalnya ketika kita angku, di tanah air ini angku, lalu kemudian sampai di sana, kita juga akan angku. Dan biasanya muncul hal-hal lain yang tidak kita duga-duga. Karena perilaku kita itu akan tercermin dan terbawa-bawa ketika berada di sana. Karena itu, sifat hasad, sifat angku, sifat dendam harus secara dini kita kikis satu persatu. Biar tidak kemudian ketika melaksanakan ibadah, penyakit-penyakit ini tidak terbawa-bawa. Jadi pada prinsipnya, psikoterapi Islam yang holistik itu, yang begitu banyak model, tidak serta-merta kita lakukan secara simultan dan semua, secara totalitas tidak. Tapi kita lakukan satu model yang kira-kira secara, kalau kita sebut sebagai dosis, mungkin dosis awalnya itu apa, dosis kemudian apa, kalau dia sudah pulih dengan sistem misalnya mandi taubat, kemudian kita berikan sedikit terapi zikir, dia sudah sehat, tidak perlu kita berikan model terapi lain, karena dia sudah mampu, karena dia sudah memiliki
sel konsep, sudah memiliki sel manajemen yang lebih baik. Karena itu memang psikoterapi Islam itu lebih kepada pembiasaan diri berperilaku sehat, berperilaku menguntungkan terhadap diri sendiri dan menguntungkan kepada orang lain. Saya selalu katakan misalnya orang yang memiliki sifat dendam, apakah karena dendam sudah terlampiaskan lalu kemudian dia tenang? Ternyata juga tidak. Karena itu dendam harus kita kikis habis sampai di kita sendiri. Tidak perlu kita teruskan kepada yang lain. Ketika kita hentikan dendam itu sampai kepada diri kita hentikan untuk tidak melampiaskan dendam, maka orang lain juga akan berhenti sendiri. Ini sebuah konsep saya pikir untuk memperbaiki diri, sebuah konsep dalam merekonstruksi diri, sehingga nanti kemudian kita memang benar-benar berada dalam kesehatan mental paripurna. Jadi kesehatan mental itu bukan milik kita sendiri, tapi milik orang lain. Di mana ketika kita misalnya sehat, kita sehat, orang lain juga sehat. Orang lain sepatutnya tidak sehat, tapi kemudian dengan cara kita sendiri, mereka jadi sehat. Makanya saya katakan tadi, kalau kita dendam, kita hentikan dendam itu pada diri sendiri, lalu kemudian yang lain tidak terlampiaskan, maka yang lain juga tidak akan menjadikan sebagai senjata untuk melawan lagi gitu. Sama kalau kita ke kantor polisi, kita sudah menyerahkan diri, polisi tidak mungkin menghukum kita lebih berat. Pasti kita dianggap sebagai orang yang kooperatif. Atau kita misalnya mencuri, lalu kemudian kita mengaku melakukan kesalahan, tentu kita juga tidak akan digebukin. Kita pasti akan diberikan toleransi karena kita sudah mengaku bahwa itu salah. itu barangkali. Ya, Mbak Fatma. Terima kasih, Prof. Iya. Mungkin masih ada yang lain sebelum kita tutup? Prof, izin Prof tanya. Iya. Iya, silakan. Tentang psikoterapi Islam kan kita dalam silabus itu membahas ada beberapa macam gitu. Kemudian ada nggak pengkhususan untuk jenis-jenis gangguan yang terjadi pada diri klien atau pasien mungkin? Kalau misalnya narkoba cocoknya mandi taubat, kemudian zikir gitu. Kalau misalnya kecemasan cocoknya yang mandi taubat, kemudian terapi sholat gitu. Ada nggak yang seperti itu? Pengkhususan untuk gangguan sehingga nanti kemudian psikoterapi Islam itu benar-benar ada prosedur langkah-langkahnya seperti psikoterapi barat gitu, Prof. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Iya. Pada prinsipnya di dalam psikoterapi Islam itu harus ada sense ya. Sehingga dilakukan secara profesional, terukur begitu dia. Jadi dia alih fungsinya jalan. Variasinya juga jalan. Misalnya kita ketemu dengan orang yang cemas. Oleh sebab apa dia cemas? Atau dia orang emosional, marah-marah aja kerja dia. Mungkinkah kita misalnya lakukan model terapi wuduk? Dia suruh berwuduk dulu, kemudian membuat dia rileks, tenang. Jadi artinya apa? Kita harus memiliki sense. Memiliki sense sendiri. Maka selalu saya katakan kepada publik, menjadi psikoterapis Islam tidak seperti menjadi psikoterapis barat. Kalau barat dia buat ini prosedur, tetapi sesungguhnya prosedur itu ketika diterapkan juga tidak berpengaruh apapun. Karena dilakukan oleh orang yang tidak ahli. Kalau dalam psikoterapi Islam, dia harus memiliki keteladanan, memiliki keluasan ilmu, memiliki ketajaman akal dan pikiran. Secara simultan itu. Jadi untuk menjadi psikoterapis Islam tidak mudah. Makanya ada istilah, pernah mungkin Mbak Roha dengar.
psikologi untuk Anda. Pernah enggak dengar? Ke Saya Mbak pernah. Roha, alumni mana? Alumni Alumni psikologi. UIN, psikologi UIN, Prof. Nah, pernah enggak dengar itu? Mungkin di Pernah enggak psikologi dengar populer Islam, ada. psikologi Anda? Hah? Pernah enggak? Pernah kan? Pernah, Prof. Akhirnya kenapa? Kenapa Mbak Fatma juga pernah dengar itu kan? Istilahnya, Bu Afiza pernah dengar itu kan? Jadi begini dia. Kenapa itu muncul? Psikologi itu Anda itu muncul karena mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan dirinya sendiri. Kalau dalam psikoterapi Islam atau psikologi Islam, seorang psikologis, gitu ya, seorang psikolog adalah orang yang benar-benar memiliki kepribadian yang tangguh, memiliki keuletan. Apabila mereka melakukan kesalahan, tetapi tidak cepat minta maaf, itu bukan psikoterapis Islam. Bukan psikolog Islam. Psikolog Islam pastilah ketika dia melakukan salah, dia akan minta maaf. Karena manusia memang memiliki sifat salah. Selalu berbuat hilaf. Tetapi ketika dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka ketika itu juga dia akan meminta maaf dan terus memperbaiki diri. Jadi bedanya psikoterapis Barat dengan Islam di sisi itu, bahwa Islam itu harus, psikoterapisnya itu harus menjadi teladan. Artinya dia yang memiliki pribadi dulu yang kokoh. Kalau dia tidak memiliki pribadi yang kokoh, lalu kemudian jadi psikoterapis, orang akan tertawa. Kamu aja melakukan kayak gitu katanya. Masa menasihati orang gitu. Makanya dalam Islam disebut misalnya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hanya berbicara saja yang pandai. Tetapi tidak bisa melakukan. Nah, dalam Islam tidak laku yang kayak itu. Yang laku itu adalah orang yang berbuat sesuai dengan apa yang diamalkannya, apa yang dia punya, sesuai dengan koridor yang ada dalam Islam. Nah, begitu dia. Maka di dalam Islam tidak ada psikologi untuk Anda. Karena dia harus jadi teladan. Maka saya katakan dari awal tadi, bahwa Rasulullah itu adalah psikoterapis agung. Kenapa psikoterapis agung? Karena Rasulullah memiliki kejiwaan yang tangguh, memiliki kesehatan mental, dan terukur. Nah itu dia. Jadi psikoterapis Islam adalah orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip yang kuat untuk bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah yang kemudian menjadikan orang percaya bahwa psikoterapis ini amanah, sidik, memiliki sifat-sifat kerasulan yang dijalankan. Kalau saya ilustrasikan, kenapa di pondok-pondok pesantren para kiai itu dijadikan teladan, dihormati, dihargai? Karena mereka dipandang sudah melaksanakan ajaran dengan baik yang sesuai dengan syariat. Mereka berwibawa, mereka harismatik, orang ketemu begitu senang, tidak ada emosi dan lain sebagainya, karena memang mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Karena itu sering kita sebut psikoterapis itu kok bisa kiai bisa jadi psikoterapis seperti pondok pesantren Suryalaya itu. Kenapa misalnya di Pondok Azaini itu bisa menjadi psikoterapis? Karena mereka adalah simbol-simbol orang-orang yang berakhlakul karimah. Itu dia. Itu ya Mbak Rahaya. Terima kasih, Prof.
Ya. Silakan yang lain masih ada? Kalau enggak kita tutup. Baik, barangkali sudah jelas. Mudah-mudahan nanti pada sesi berikut kita bisa melanjutkan perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita sehat semua. Akhirnya kita tutup ya perkuliahan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.